Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 207119081. Saya mahasiswi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang permutasi dan kombinasi dari mata kuliah pembelajaran matematika diskrit. Untuk materinya, selamat menyaksikan. Pertama itu definisi permutasi. Definisinya itu kita misalkan diberikan sebanyak n itu objek yang berbeda. Sebuah permutasi K dari n di sini objeknya tersebut adalah sebuah jajaran dari K objek yang urutannya diperhatikan. Misalkan ada diberikan 3 objek yang berbeda, katakanlah itu A, B, dan C. Seperti AB adalah sebuah permutasi 2 dan 3 tersebut. Begitu juga jajarannya seperti BA merupakan sebuah permutasi 2 dari 3 objek tersebut. Selanjutnya, banyaknya di sini permutasi K dari N itu objek berbeda tanpa pengulangan, di mana permutasi itu P itu permutasi di mana K-nya dari N. Kedua, banyaknya permutasi K dari N itu objek yang berbeda dengan pengulangan, di mana permutasi dikali K dari N. Contohnya, kita misalkan perhatikan kembali pemisalan pada bagian definisi. Jika tanpa pengulangan, artinya objek-objek pada jajaran tersebut tidak boleh sama. Maka di sini terdapat 6 permutasi 2 yang mungkin terjadi, yaitu AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Di sini tidak ada tersebut yang menjadi pengulangan, di mana permutasi 2 dari 3 itu sama dengan 6. Mengapa di sini permutasi 2 dari 3 didapat 6? Karena kita misalkan itu 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial, maka didapat 3 faktorial dibagi 1 faktorial, maka hasilnya 6/1 sama dengan 6, maka didapat 6. Dengan rumus kembali itu permutasi K dari N itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Selanjutnya di sini teorema 1.2. Jika PS ini K dari N menyatakan banyaknya permutasi K siklik dari N objek yang berbeda, maka PS-nya itu K dari N sama dengan di mana permutasi K dari N itu dibagi K faktorial, maka menghasilkan N faktorial K di N kurang K faktorial. Khususnya PS di sini N, N sama dengan N dikurang 1 faktorial. Pembuktiannya, karena dari setiap permutasi K siklik terdapat permutasi K linear, maka berdasarkan aturan kalian diperoleh PS, di mana K dari N itu dikali K menghasilkan permutasi K dari N. Ekuivalennya ini dengan PS K dari N dikali K sama dengan permutasi N K dari N per K. Berdasarkan teorema 1.1, maka diperoleh permutasi K dari N menghasilkan N faktorial dibagi K N dikurang K faktorial. Maka demikian di sini teorema terbukti. Contohnya di sini, pertama itu tentukan permutasi atas semua unsur yang dapat dibuat dari kata matematika. Dengan penyelesaian di sini, pada kata matematika di sini terdapat 2 buah M, 3 buah A, dan 2 buah T yang sama, sehingga permutasinya adalah permutasi 10,2,3,2. Kita tulis 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, maka menghasilkan
10 faktorial dikali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1 dibagi di sini 2 faktorial, maka kita tulis 2 dikali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, dan 2 faktorial 2 kali 1, maka hasilnya 151 200. Selanjutnya di sini yaitu materi kombinasi, di mana definisinya diberikan sebanyak n objek yang berbeda. Sebuah kombinasi K dari n, di mana objek tersebut adalah sebuah jajaran dari objek K yang urutannya tidak diperhatikan. Misalnya kita berikan di sini 4 objek yang berbeda, katakanlah itu A, B, dan C, A, B, dan D. Selanjutnya adapun teorema 1.3 dari kombinasi, ya. Kita misalkan n dari A bilangan bulat non negatif dengan K kecil sama dengan n, di mana banyaknya kombinasi K dari n ini objek berbeda tanpa pengulangan adalah kombinasi K dari n, maka menghasilkan n faktorial dibagi K n dikurang K faktorial untuk K nya ini kecil sama dengan n. Pembuktiannya itu karena untuk setiap kombinasi K dari n, objek dapat dibentuk sebanyak P K, K, di mana permutasi K dari n objek, maka dari aturan perkalian diperoleh permutasi K, K, di mana kombinasi K dari n ini sama dengan permutasi K dari n. Berdasarkan teorema 1.1, maka diperoleh kombinasi K dari n sama dengan permutasi K dari n per permutasi K, K sama dengan permutasi K dari n sama dengan dibagi K faktorial, maka menghasilkan n faktorial dibagi K faktorial n dikurang K faktorial. Dengan demikian teorema ini terbukti. Contohnya yaitu dari 10 mahasiswa akan dipilih 6 orang sebagai tim Olimpiade Sains. Ada beberapa tim yang mungkin terbentuk dengan penyelesaian karena tim tersebut urutannya tidak diperhatikan, maka persoalan ini terkait dengan persoalan kombinasi. Dalam hal ini n atau jumlahnya itu sama dengan 10 dan k-nya itu 6, sehingga banyaknya tim yang mungkin terbentuk adalah kombinasi 6 dari 10, di mana 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 10 dikurang 6, maka menghasilkan 210 cara.